Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita membahas tema yang ketujuh tentang manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Ya, manajemen kurikulum. Yang sebelumnya kita membahas manajemen pesantren dan manajemen MBS berbasis sekolah. Nah, kali ini kita membahas kelanjutannya manajemen kurikulum pada LPI, Lembaga Pendidikan Islam. Termasuk sebelumnya itu pesantren, nah itu juga bagian dari Lembaga Pendidikan Islam. Jadi ini nanti tema ini kita mengupas tentang definisi, ya, kemudian konsepnya bagaimana kurikulum di LPI itu, kemudian dasar-dasar kurikulum LPI di lembaga pendidikan Islam itu apa saja, materi pokoknya apa saja, apakah sama dengan LP, lembaga pendidikan secara umum. Itu akan kita bahas di tema kali ini. Definisi dari manajemen kurikulum pendidikan Islam ya masih sama. Jadi proses penggunaan sumber daya secara efektif, jadi memanage apapun sumber dayanya ya, sumber daya sarpras, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya ya, yang efektif ya, harus efektif penggunaannya dari sumber daya itu, harus sesuai renstra jangka pendek, panjang, menengah ya. Tujuannya untuk mencapai sasaran. Apa sih sasaran? Yang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut, sesuai dengan tantangan zamannya. Nah, itu harus ada pedomannya juga ya, mencapai sasaran dengan menggunakan pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi alatnya itu yang di-manage itu adalah pengetahuannya, ya kurikulumnya itu, keterampilan ekstrakurikuler dan sebagainya itu juga bagian dari kurikulum, alat kurikulum. Konsep kurikulum lembaga pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu apa sih? Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan. Ya, jangan ikut-ikutan habis tadi banding ke sekolah Saverius misalnya yang akreditasinya A, sekolah Katolik atau yang serumpun gitu ya, kemudian kok malah keluar dari tujuan agama Islam itu sendiri, ya itu salah kaprah, itu bukan dari ciri kurikulum pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam ya tujuannya ya dari kedua pedoman agama Islam itu sendiri, agama Al-Quran dan hadis ya. Jadi untuk memanusiakan manusia, untuk menjadikan insan kamil, manusia yang sempurna seutuhnya, sempurna akhlaknya, sempurna semuanya ya. Smart, tidak hanya pintar tapi akhlaknya juga baik gitu. Itu sudah paripurna gitu ya. Buat apa pintar kalau tidak berakhlak? Saya yakin semua agama pun juga mengutamakan hal itu gitu ya. Tuh, jadi menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya. Metodenya baik, tapi kalau keluar dari tujuan agama ya menjadi tidak baik. Menghalalkan segala cara metodenya misalnya, nah, itu dilarang oleh Islam ya, menjadi tidak baik ya. Untuk mengunggulkan secara sistematis, secara kuantitas sekolah tersebut, indeks NIM-nya, indeks nilai ujian nasionalnya agar tertinggi seprovinsi, menghalalkan segala cara. UAN-nya, ujian akhir nasionalnya, kelas 3-nya misalnya menghalalkan segala cara, gurunya membantu para muridnya untuk mencontek, ya ini keluar dari tujuan Islam itu juga kan. Metodenya salah itu ya, tidak seperti itu kan itu. Yang kedua, memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni. Ya, antara ilmu agama, ilmu umum itu seimbang, saling terintegrasi.
Kemestian pengalaman dan kegiatan pengajaran yang beragam. Jadi pelajaran umum agama itu harus seimbang. Jadi ya tidak tertinggal dari pelajaran umumnya, tuntutan globalnya juga tidak kehilangan ajaran Islamnya. Lembaga pendidikan seharusnya seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi di realita lapangan kan seperti sekolah negeri itu kan pelajaran agama dikurangi karena tuntutan global, tuntutan aturan ikut perkembangan global, secara universal, secara umum, ya. Karena aspek keterampilan yang ditekankan, aspek kewirausahaan yang ditekankan, akhirnya mengurangi mata pelajaran agama. Nah, ini menjadi apa ya? Ya bumerang juga akhirnya kan. Sekolah dasar negeri itu banyak yang sepi peminat. Sekarang di sekolah dasar kan rame yang pendidikan Islam kan, SD Islam, MI, ya, SD Islam terpadu itu yang rame. Nah, itu ya berarti kesadaran masyarakat tentang agama bagus ya, semakin semakin apa namanya, semakin percaya akan kebutuhan akhlak, kebutuhan karakter Islami. Nah, ini juga harusnya ditangkap peluang ini oleh pengelola pendidikan, lembaga pendidikan Islam. Jangan sampai mengurangi kualitas karena sudah rame, kemudian semena-mena mengurangi ikut-ikutan secara umum, tuntutan global mengurangi aspek ajaran mata pelajaran agamanya. Nah, ini nanti kepercayaan masyarakat berkurang, akhirnya sepi peminat. Dan output dari lulusan lembaga pendidikan Islam tersebut juga pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan wali muridnya. Yang ketiga, memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Nah, ini umum ya. Maksudnya di sini ya integrasi antara umum dan agama itu saling terintegrasi. Ya. Kalau moto pondok saya dulu kan berpikiran luas, berpikiran bebas. Nah, motonya kan panca jiwa pondok modern Gontor itu nih. Itu ada yang seperti itu, berpikiran luas, berpikiran bebas, tapi tidak dimaksudkan tidak bebas sebebasnya ya, tapi diberi apa namanya kewenangan untuk berpikir kritis, maksudnya di situ, tapi tetap dalam koridor agama Islam. Selanjutnya, kecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan. Nah, ini biasanya tertuang di dalam ekstrakurikuler. Ya. Dan penjurusan, ya, ada jurusan bahasa, IPA, IPS kalau dulu, sekarang entah masih ada nggak itu ya. Ada kelas keagamaan juga gitu ya, MAPK, MAK itu kan. Ini biasanya di ekstrakurikuler. Jadi bakat minatnya di selain yang kurikulum inti, co-kurikuler, juga ada ekstrakurikuler. Nah, ini ciri kurikulum pendidikan Islam harus seperti ini. Gitu. Jangan melulu sesuai visi misi entrepreneur Islami, tapi menghilangkan semua mapel tentang kewirausahaan. Wah, tapi kemudian menghilangkan mapel agamanya atau menghilangkan mapel umumnya, ya boleh sesuai visi misi. Nanti kan ada itu bagaimana mengundang ahli, bagaimana workshop kurikulum, pembuatan kurikulum di sebuah lembaga. Nah, itu ada komunikasi di situ agar ciri-cirinya tidak hilang gitu ya. Jadi inti dari konsep kurikulum pendidikan Islam itu adalah kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ketetapan Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad para ulama. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Jadi kan insan kamil jadinya, insan yang paripurna itu. Pintar tapi juga jujur, berkarakter, berakhlak gitu ya. Jujur tapi juga pintar, kan seimbang gitu ya. Pintar saja tidak jujur ya juga merusak. Jujur tapi tidak pintar ya juga gampang dibodohi gitu. Selanjutnya, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam itu ada 4 dasar utama ya. Dasar agama, ya sumbernya Al-Quran dan hadis. Dasar falsafah, berpikir kepada hakikatnya ya.
berpikir dalam memutuskan suatu perkara, mengambil sebuah kebijakan, itu berpikir sampai ke akar-akarnya, agar kebijakan yang dibuat itu minim dampak negatif gitu ya. Ketiga, dasar psikologis dari sosial masyarakat sekitar, psikologis dari para gurunya, psikologis sosial budaya di sekitar tingkat satuan pendidikannya. Nah, ini dasar sosial masuk juga ya tadi ya. Dasar psikologis, bagaimana psikologis MI, sanawiyah, aliyah itu harus pas, jangan MI tapi muluk-muluk inginnya seperti pendewasaan dini gitu ya, jangan ya, harus sesuai psikologis, kadar psikologis peserta didiknya. Dasar sosial juga tadi, lihat kondisi sosial masyarakat, jangan muluk-muluk kurikulumnya tidak sesuai dengan atau ketinggian dengan sosial masyarakat pedesaan di pelosok misalnya gitu. Tuh. Prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini kalau mau menyusun kurikulum pendidikan Islam ada prinsipnya. Ada 6 prinsip. Prinsip relevansi, pas. Relevan dengan sosial masyarakatnya, relevan dengan psikologisnya, relevan dengan falsafahnya, tidak keluar dari dasar agama Islamnya. Efektif, yang kedua efektivitas, efektif tidak, muluk-muluk bagus, tapi kalau tidak efektif, tidak bisa diterapkan, tidak maksimal, juga percuma, tidak efektif ya. Konsepnya bagus tapi penerapannya tidak maksimal, ya juga tidak efektif berarti kan. Prinsip efisien juga sama, kurang lebih sama efektivitas. Prinsip integritas, nah saling terhubung tadi, integritas antara umum dan agama, integritas, adanya komitmen saling terhubung ke semuanya antara kurikulum kurikuler dan ekstrakurikulernya, jangan berjalan sendiri-sendiri ya. Prinsip evaluasi, harus ada evaluasi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, itu harus ada evaluasi bulanan, evaluasi semesteran, atau biasanya paling maksimal evaluasi 5 tahunan ya. Dan prinsip kesinambungan, terus berkesinambungan, terus sustainability, keberlangsungan. Lalu materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam itu apa saja? Ada 3 perkara. Masalah keimanan ya, tauhid, apalagi tingkat dasar ya, ini tauhidnya harus ditanamkan betul. Pelajaran rukun iman itu harus ditanamkan betul, baik secara teori dan secara implementasi. Jadi akidah menyentuh hal-hal yang bersifat kepercayaan, iman, keimanan ya. Harus sejak dini ditanamkan ya. Karena kalau bermain logika ya ini tidak logis. Yang namanya wajib diimani ya tidak masuk akal, ya harus dipercaya, harus diyakini. Kedua, masalah keislaman, syariah, pembiasaan sholat jamaah, sholat 5 waktu, sholat ibadah-ibadah sunnah lain. Nah, ini teori dan prakteknya secara materi juga direalisasikan. Kemudian masalah ihsan akhlak, bagaimana berakhlakul karimah, secara teori sudah diberikan, kemudian diterapkan. Bagaimana menghormati guru, menghormati yang lebih tua, bagaimana sayang kepada yang lebih muda, bagaimana menghormati orang tua, berakhlak kepada orang tua gitu ya. Bagaimana hidup di masyarakat. Nah, ini semua materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Oke. Itu tadi rekan-rekan mahasiswa, manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam memanagenya dengan adanya konsep, adanya dasar-dasar, adanya prinsip dan materi. Tuh. Silakan yang masih dibingungkan, perlu didiskusikan, kita diskusi di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.